Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua sudah menyelesaikan kewajiban kita di tahun 1446 Hijriyah, yaitu melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi, puasa kita imanan wahtisaban, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan, ada beberapa hal yang menjadi perbincangan di masyarakat kita mengenai tentang kegiatan sholat Id. Kebetulan sholat Idul Fitri tahun ini mungkin tidak hanya di desa kami, bisa saja di desa-desa sahabat-sahabat sekalian ada yang menghadapi permasalahan yang sama. Tapi sebelumnya saya atas nama pribadi mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kesalahan yang sudah saya lakukan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kemarin ada sahabat saya yang sempat bertanya, kebetulan di musolahnya itu mengadakan sholat Idul Fitri. Pertanyaannya adalah, pada saat rakaat pertama dan pada saat rakaat yang kedua itu tidak takbir sesuai dengan sunnah dalam sholat Idul Fitri. Barangkali yang masih belum memahami bahwa pada rakaat pertama itu 7 kali takbir, itu di luar dari takbiratul ihram dan takbir menjelang ruku. Kemudian begitu juga yang kedua, kalau yang kedua itu atau di rakaat yang kedua 5 kali takbir, selain dari takbir ketika kita setelah sujud. Yang jadi pertanyaan adalah, tidak hanya tadi kejadian yang pertama tidak takbir 7 kali di rakaat yang pertama atau 5 kali di rakaat yang kedua. Kalau yang teman saya tanyakan itu adalah kedua-duanya meninggalkan takbir tersebut. Kemudian ada lagi, di rakaat pertama takbirnya sudah sesuai dengan sunnah sholat Id. Akan tetapi di sholat atau di rakaat yang kedua, si imam entah lupa atau memang sengaja kita tidak tahu, itu setelah takbir berdiri ketika setelah sujud, kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana penjelasannya secara fikih? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, disinilah kita perlunya ngaji. Jadi tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan sholat Id, mentang-mentang kita tidak dijadwal jadi imam,
atau sudah kebiasaannya kita jadi makmum, maka tidak mau belajar tentang ilmu agama, khususnya yang mempelajari tentang bagaimana tata cara sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, sehingga kita kemudian ketika terjadi kesalahan, entah itu salahnya karena lupa ataupun disengaja, akhirnya kita mudah mengklaim bahwa si imam ini tidak ngerti agama, si imam ini bla 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 bla. Akhirnya banyak hal-hal yang tidak patut yang kita lontarkan kepada si imam tersebut. Maka dari itu, mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah tidak muda lagi, merasa sungkan ketika mau ngaji, saya tekankan bahwa ya dukung anak-anaknya untuk terus mengaji. Jangan hanya sekedar waktu masih sekolah MI atau SD kelas 1, 2, 3 sampai dengan 6 baru selesai Iqra atau juz amma, kemudian sudah berhenti mengaji. Dianggapnya ketika sudah bisa baca juz amma atau sudah bisa membaca Al-Quran, itu sudah cukup. Padahal masih banyak sekali ilmu-ilmu agama yang wajib kita ketahui, apalagi tentang sholat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kembali ke pertanyaan tadi. Sebelum saya menjawab, sekali lagi bahwa kita harus mengetahui dulu sunnah-sunnah mengerjakan sholat Idul Fitri itu seperti apa. Jadi takbiratul ihram diikuti dengan 7 takbir pada rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua takbir ketika kita bangkit dari sujud ditambah dengan 5 takbir. Nah, ini yang 7 dan 5-nya hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya yaitu sunnah hayat. Jadi kejadian yang kemarin pada saat sholat Id, ada yang tidak melakukan 7 takbir dan 5 takbir. Ketika si imam setelah takbiratul ihram kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah, kemudian sampai selesai, dilanjutkan kemudian yang rakaat yang kedua, setelah takbir langsung baca Al-Fatihah, dilanjut dengan surat pendek lainnya sampai selesai, maka secara hukum sholatnya sah. Apakah tidak kemudian sujud sahwi karena tadi lupa? Sunnah hayat itu tidak mengharuskan kita untuk sujud sahwi, maka tidak masalah dan sholatnya dianggap sah. Nah, kemudian ada yang kejadian berikutnya, ketika di rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, salah satunya ada yang lupa. Di rakaat yang pertama misalkan kita sudah sesuai dengan sunnahnya takbir 7 kali, kemudian baca Al-Fatihah sampai dengan selesai. Nah, begitu rakaat yang kedua, setelah takbir kemudian kita langsung membaca surat Al-Fatihah. Ini yang perlu hati-hati. Kemarin ketika sudah membaca bismillah, sebaiknya itu dan seharusnya tidak kemudian takbir. Jadi terus dilanjutkan. Setelah bismillah langsung baca Al-Fatihah.
Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Memang bismillah itu ada beberapa versi ya yang mengatakan bahwa bismillah itu masuk ke dalam bagian dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak masuk ke dalam bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, bagi yang meyakini bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka ketika sudah membaca bismillahirrahmanirrahim, si imam ini lupa. Makmum tidak perlu mengingatkan dengan subhanallah. Kalau mengingatkan, apalagi imamnya kemudian setelah selesai baca bismillah, karena diyakini bahwa beliau atau si imam ini lupa, maka takbir, melanjutkan takbir. Nah, ini yang seperti kejadian-kejadian yang mungkin juga ada di lingkungan musola atau masjid, sahabat-sahabat sekalian. Yang demikian itu maka sholatnya batal. Karena apa? Karena bismillah, bagi yang meyakini bahwa bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Bagi yang tidak meyakini bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya monggo. Nah, bagi kami yang meyakini bahwa bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka ketika sudah baca bismillah, kembali lagi membaca takbir Allahu Akbar, maka sholatnya batal. Apalagi kemarin juga ada di daerah tertentu yang sudah sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mungkin si imam baru ingat, akhirnya Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ini batal sholatnya. Lalu bagaimana ketika sholatnya menjadi batal? Kalau yang kita bicarakan sekarang atau setelahnya, tidak mungkin kita ulangi di tanggal 2 Syawal atau tanggal 3 dan seterusnya di kodo, itu tidak mungkin. Nah, alangkah lebih baiknya atau maka sebaiknya ke depan bagi khususnya imam-imam masjid, imam-imam musola, dan jamaah yang aktif di masjid, itu harus kembali membahas tentang bagaimana sholat id supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahan dalam rakaat, kesalahan dalam takbir. Maka sebelumnya pengurus DKM bermusyawarah dan membahas bagaimana tata cara sholat id yang baik, tata cara sholat id yang benar secara kaidah ilmu fikih. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, itulah tadi keterangan yang bisa saya sampaikan. Ini berdasarkan dari keterangan kitab Minhajul Qawim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan perbandingan untuk sahabat-sahabat sekalian dan pencerahan juga bagi yang belum mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.